Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program GKI Klasis Bojonegoro, Resapi, dan dalam kesempatan ini kiranya kita boleh berjumpa dalam keadaan yang baik. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita memasuki tahun gerejawi, Advent. Masa-masa Advent itu berarti kita memasuki masa penantian. Advent dari kata Adventus dalam bahasa Latin yang artinya kedatangan. Masa Advent ada dua hal. Pertama adalah kita menanti untuk merayakan kelahiran Kristus, Natal. Tetapi hal yang kedua yang sangat penting juga adalah bahwa kita juga sedang menanti untuk kedatangan Kristus yang kedua. Jadi, saat ini adalah kita ada di masa antara kelahiran Kristus dan masa akan kedatangannya kembali. Jadi kita ada di antara masa. Hidup di antara masa itu tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang bisa menjerat kita, yang bisa membuat kita jatuh dari pengharapan iman kita di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan 11, dikatakan demikian firman Tuhan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10-11 ini, ditekankan tentang pertama-tama adalah intim dengan Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dikatakan di dalam ayat 10. Kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi, kehidupan kita harus senantiasa kita warnai dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang hangat dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Tantangan-tantangan, godaan dunia yang nampaknya menyenangkan itu. Kita akan mampu untuk melawannya ketika kita dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua yang ditekankan adalah bahwa kedekatan dengan Tuhan itu diwarnai juga dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Bahwa mengenakan perlengkapan senjata Allah, pertama-tama adalah kita mengenakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Di dalam bagian lain dikatakan di Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita untuk mampu mengatasi segala pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Karena firman itu menunjukkan kepada kita apa yang mesti harus kita lakukan, apa yang mesti harus kita perbuat, keputusan-keputusan apa yang mesti harus kita ambil, pilihan-pilihan mana yang mesti harus kita pilih di antara banyak pilihan-pilihan itu. Pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dinyatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa berbahagia? Karena dia tahu persis bagaimana harus melangkah, bagaimana harus memilih, bagaimana harus berbuat. Dia tahu persis apa yang Tuhan kehendaki, apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa tidak mudahnya hidup di antara ini, kiranya menyadarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat persekutuan kita, lewat saat teduh kita, lewat pembacaan firman Tuhan, semuanya itu akan melingkupi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, untuk selalu kita mampu senantiasa melekat kepada jalan-jalan Tuhan. Tidak melepaskan dari kerangka hidup kita ini, dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, kehidupan yang tidak mudah ini mampu kita lalui jika kita intim dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi kita, terang bagi jalan kita. Jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan firman Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama mengingat bangsa kami yang terus berjuang mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. COVID-19 masih menjadi pergumulan yang tidak mudah, karena itu kiranya Engkau menyadarkan bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan, petunjuk-petunjuk ketika melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini yang terus berjuang mengatasi berbagai persoalan itu. Tetapi jika ada di antara mereka yang memiliki hati yang culas, yang curang, kiranya Tuhan jamah hati dan pikiran mereka supaya mereka boleh bertobat. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, kiranya Tuhan yang menolong supaya kami juga mampu berperan di tengah-tengah masyarakat lewat gereja-gereja-Mu yang ada dalam Klasis Bojonegoro pada khususnya, bahwa kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, kiranya Engkau yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menolong. Kalau sampai di sini Tuhan menolong kami percaya perjalanan kami ke depan Tuhan juga yang akan menolongnya. Terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa untuk BPMK yang senantiasa boleh menaungi gereja-gereja di Klasis Bojonegoro, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, sehingga anggota BPMK GKI Klasis Bojonegoro kehadirannya boleh bermakna bagi banyak jemaat-jemaat di lingkup Klasis Bojonegoro. Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberkati segala karya layanannya. Tuhan, kami menyerahkan segala doa kami di dalam ungkapan syukur dan permohonan ini hanya di dalam satu nama Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya keintiman dengan Tuhan senantiasa memampukan kita untuk hidup selaras dengan kehendak-kehendaknya. Amin.